Baik, eh, kita mulai rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam kondisi yang sehat, yang baik, sehingga bisa menyelesaikan setiap tahapan rencana yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memastikan terlebih dahulu apakah suara saya terdengar di lokasi rekan-rekan semua. Terdengar, Pak. Baik, kita langsung mulai. Kita akan bahas di pertemuan kita ke-13 ini berkaitan dengan desain tata letak atau layout. Nah, nanti kita sama-sama akan sampaikan dan diskusikan tentang bagaimana tata letak atau layout ini berperan dalam kegiatan operasional sebuah organisasi. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan pokok bahasan kita pada pertemuan ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran disampaikannya materi ini kepada rekan-rekan semua. Kemudian yang kedua terkait dengan pengertian dari layout atau tata letak itu sendiri. Dan yang ketiga ada tujuan dan fungsinya untuk apa, ya. Hal ini diterapkan dalam kegiatan operasional sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, minta maaf, adalah jenis-jenis tata letak itu sendiri. Nah, kita lanjut ke pokok bahasan pertama, yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya, seperti biasa bahwa tujuan pembelajaran ada pembelajaran secara umum, ada juga pembelajaran secara khusus, di mana nanti diharapkan rekan-rekan ini mampu memahami, baik itu tujuan, manfaat, ataupun prinsip dasar tata letak atau layout ini, serta bisa merancang desain tata letak dengan menggunakan berbagai tipe pendekatan tentunya dalam setiap organisasi atau perusahaan. Kemudian tujuan khususnya adalah bahwa rekan-rekan semua ini mampu memahami tujuan, kemudian manfaat dan prinsip-prinsip dasar dari layout. Kemudian yang kedua adalah harapannya mampu menjelaskan langkah-langkah dalam mendesain ya layout dalam organisasi atau perusahaan di mana rekan-rekan berada. Ya, siapa tahu nanti rekan-rekan diperlukan ataupun diminta advice-nya terkait dengan penyusunan desain tata letak atau layout ini di perusahaan. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang tipe-tipe layout itu sendiri. Ya, ternyata tipe layout itu ada berbagai macam ya. Nah, nanti harapannya rekan-rekan bisa ketika ditanyakan oleh orang di luar organisasi misalnya, atau orang rumah, atau orang sejawat, rekan-rekan bisa menyampaikan ini. Yang ketiga, yang keempat adalah merancang desain layout dengan menggunakan 6 tipe. Nah, jadi layout ini ada 6 tipe yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam merancang layout yang akan diimplementasikan atau diterapkan dalam organisasi rekan-rekan semua. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pengertian. Nah, di slide selanjutnya juga ada sebetulnya pengertian. Namun saya ingin mengajak diskusi dan juga mendengar pendapat dari rekan-rekan semua. Apa sebetulnya? Kalau kita mendengar ini kan sebetulnya tidak asing lagi ya, layout, tata letak. Nah, sekarang kita coba deskripsikan ke dalam materi. Ya, artinya kita mendengar kata kalimat layout ini, kemudian kita deskripsikan ke dalam pokok pembelajaran kita. Yuk, silakan bagi rekan-rekan yang sekiranya mempunyai pendapat terkait dengan pengertian atau layout atau tata letak itu sendiri. Silakan. Teh Mia, Teh Dian, atau Kang Saeb, yang lain yang hadir silakan mungkin mempunyai pendapat atau pemikiran terkait dengan layout. Oke. Silakan disampaikan. Dian mau nyoba ya, Pak? Mangga, silakan Teh.
Tata letak itu suatu rancangan fasilitas menganalisis, membentuk konsep, dan mewujudkan sistem pembuatan barang atau jasa. Oke, ada konsep Ada ya di dalamnya, memuat konsep ya. Kemudian yang lain silakan. Saya, Pak. Boleh. Layout itu susunan atau rancangan atau tata letak ruang dari sebuah elemen yang sengaja didesain untuk bisa ditempatkan dalam suatu bidang yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu sistemnya. Oke, dia lebih kepada penempatan ya. Ada lagi satu pendapat lagi aja untuk menyempurnakan pendapat yang. Oke, silakan Teh. Tata letak atau layout itu salah satu strategi operasional perusahaan yang guna buat mengambil keputusan manajer agar mencapai efisiensi kegiatan operasional suatu perusahaan. Oke, artinya kalau disampaikan tadi pendapat hari ini itu lebih kepada bagaimana perusahaan itu bisa mengoptimalkan dengan simpel ya terkait dengan adanya layout. Nah, oke, secara umum bahwa apa yang disampaikan tadi itu sebetulnya betul. Artinya bahwa layout ini di dalamnya ada konsep. Kemudian juga layout di sini adalah mencakup bagaimana penempatan sebuah barang atau produk yang berkaitan dengan hasil produksi tentunya. Kemudian juga ada juga layout ini adalah tujuannya adalah untuk mengefisienkan waktu. Sekarang begini, ada kaitannya dengan efisiensi ya. Saya kasih gambaran. Kalau di sebuah perusahaan misalnya nih, sebuah produksi kemudian dilakukan penyimpanan sembarang tanpa diatur layout atau tata letaknya itu ya, disimpan aja. Kemudian hari berikutnya produksi jalan lagi, kemudian disimpan di depan produksi yang pertama tadi. Apa yang terjadi rekan-rekan semua? Ketika ada manajemen atau perusahaan dalam hal ini bagian marketing misalkan menginstruksikan kepada bagian gudang, tolong keluarkan produk A misalnya tadi sudah disimpan di depan. Apa yang terjadi kira-kira dengan kondisi seperti itu? Produk pertama disimpan di depan, produk kedua disimpan di depannya. Nah, ketika akan diambil produk pertama di hari pertama, apa yang terjadi? Perlu waktu nggak kira-kira? Iya sih. Perlu waktu karena harus mengarrange dulu, harus memindahkan produk yang menutupi hal tersebut atau menutupi produk yang pertama tadi. Ya, kemudian perlu tenaga ekstra nggak di situ? Iya, Pak. Banget. Berarti di situ biaya muncul kan? Biaya muncul. Ya, di samping efisiensi waktu tidak bisa tercapai, biaya juga muncul. Jadi di sini adalah sebuah konsep yang bisa memudahkan perusahaan atau organisasi dalam menempatkan produk yang dimaksud, terutama agar mudah dijangkau pada saat diperlukan. Garis besarnya seperti itu ya. Kalau slide di sini adalah pure teori ya sebetulnya. Jadi hanya pengantar, tapi mendengar pendapat dari rekan-rekan tadi, sesungguhnya bahwa ya layout itu adalah garis besarnya sudah hampir mendekati seperti itu. Contoh konkret di dalam rumah saja ya. Kalau rekan-rekan semua menyimpan buku nih, tidak tertata tuh, bukunya disimpan di mana aja, bros saja. Mau buku manajemen kah, mau buku akuntansi kah, mau buku apapun disimpan jadi satu. Ketika kita perlu misalnya, perlu buku akuntansi nih, di mana ini buku? Kira-kira ketemu nggak? Ketemu, tapi perlu waktu nggak? Pasti perlu. Nah sekarang bandingkan ketika rekan-rekan semua susun ya menjadi sebuah layout atau tata letak yang berurutan. Misalnya di sebelah kiri adalah posisi untuk buku akuntansi. Sebelah kanan adalah posisi untuk buku manajemen. Sebelahnya lagi adalah posisi untuk buku yang umum. Nah, dengan demikian, ketika rekan-rekan memerlukan buku akuntansi, bisa cepat nggak didapat dengan kondisi seperti itu?
Nah, ini Bisa, kira-kira Pak. ya gambarannya Rapih, seperti rapi. itu. Pun demikian di dalam organisasi juga ini sangat diperlukan. Oke, kita lihat. Ya, tata letak adalah bagaimana mengubah sumber daya, artinya transformasinya ya. Kemudian diposisikan satu dengan yang lain dan bagaimana berbagai tugas itu dialokasikan ke sumber daya transformasinya tersebut. Ini menurut Slack, Jones, dan Johnson di tahun 2013. Jadi di sini lebih mengubah sumber daya yang transformasinya tadi diposisikan satu dengan yang lain, kemudian dialokasikan juga tugas dan sumber daya transformasinya tersebut. Jadi semuanya digabungkan antara penempatan barang, kemudian tenaga kerja, dalam hal ini SDM, sehingga memudahkan organisasi atau perusahaan ini dalam mencapai atau mendapatkan ya sesuatu yang diharapkan. Dalam hal ini adalah penyimpanan produk itu. Karena layout itu tujuannya adalah bukan hanya penyimpanan produk sebetulnya ya. Nanti dari sisi layout ruangan, kemudian lain sebagainya juga ada. Jadi intinya adalah untuk lebih memudahkan. Kemudian selain itu, bahwa perencanaan tata letak ini didefinisikan juga sebagai tempat pengaturan. Ya, ini lebih pengaturan sumber daya fisik ya. Nah, fisiknya tadi misalkan ada lokasi penyimpanannya sendiri, kemudian produknya ya digunakan untuk membuat produk. Kalau pengertian yang kedua ini dominasinya kepada produk ya di dalam mendefinisikan tata letak ini lebih kepada produk, bagaimana memanfaatkan pengaturan sumber daya fisik ya dalam hal ini yang digunakan untuk membuat produk. Kemudian ada juga pengertian yang ketiga nih ya menurut Wibowo Nur Cahyo dan Khairunisa dalam bukunya di tahun 2016. Mereka menyatakan bahwa layout atau tata letak ini merupakan keputusan penting ya, betul tadi sudah disampaikan, yang menunjukkan efisiensi dari operasi secara jangka panjang. Tadi contohnya sudah digambarkan terkait dengan penempatan produk A yang ditutup oleh produk B. Nah, di sini lebih kepada efisiensinya. Ya, kalau tidak dibentuk secara tata letak tersebut, maka lama-kelamaan biaya yang muncul itu kalau tidak ditangani akan membengkak. Jadi tidak mungkin tercapai adanya efisiensi. Kemudian bahwa tujuan utama dari tata letak adalah mengoptimalisasi pengaturan ya, baik itu tata letak mesinnya atau perlengkapan produksi, sehingga tata letaknya dapat mengoptimalkan operasi produksi itu sendiri. Nah, kalau di sini berbicara bukan hanya produk ya, tapi dari mesin dan peralatan produksi pun diatur tata letaknya, sehingga ini tidak mengganggu proses ya. Coba kalau rekan-rekan semua pergi ke suatu lokasi perusahaan lah, manufaktur contohnya yang paling yang paling lengkap ya, dari mulai penyimpanan mesin-mesin produksi untuk perakitan, assembly, kemudian tesan dan lain sebagainya, itu kan sudah diatur tuh tata letaknya. Misalnya dari line A adalah line untuk membuat rangka, kemudian nyebrang ke sebelahnya di line B adalah untuk memasang misalnya mesin dan lain sebagainya. Terus sampai ke belakang, ke ujung pemakaian paca dan pemasangan, kemudian juga yang terakhir ada bagian QC-nya, quality control di situ. Nah, ini diatur sedemikian rupa sehingga nanti tidak ada misalnya dari A ke C, balik lagi ke B, balik lagi ke D. Jadi kan bulat-balik gitu. Nah, ini tidak akan tercapai dari sisi efisiensi. Baik, masih berkaitan dengan pengertian ya, bahwa layout atau tata letak ini adalah merupakan konsep pengaturan ya, tadi sudah disampaikan sebagian, tenaga kerja, ruang yang tersedia, kemudian fasilitas dan perlengkapan yang dipergunakan agar aliran informasi dan bahan berjalan efektif dan juga efisien. Ini lebih kepada prosesnya nih, di sini proses produksi ya, karena di sini ada pengaturan konsep tenaga kerjanya, kemudian ruang yang tersedia, fasilitas dan perlengkapan, ya, sehingga
aliran informasi dan bahannya itu bisa berjalan efektif. Saya kasih gambarannya untuk case yang ini. Ya tadi, ketika misalnya ada penataan layout untuk produk A disimpan di lokasi A, produk B disimpan di lokasi B, produk C disimpan di lokasi C. Begitu seterusnya, sehingga pada saat misalnya manajemen memutuskan harus melakukan pengiriman untuk produk A tadi, ya, di bagian pengiriman sudah langsung bisa menuju ke produk A tanpa ada halangan. Berbeda kasusnya dengan gambaran tadi yang pertama, ketika produk A ditutup oleh produk B, ya, jadi harus mindahin dulu tuh produk B-nya, pindahin satu-satu. Ini kan dari sisi efektivitas dan efisiensi tidak tercapai. Yang berikutnya masih berkaitan dengan tata letak. Layout atau tata letak ini juga merupakan salah satu keputusan yang menentukan, sekali lagi ya. Jadi ini menentukan secara operasional ya, dalam jangka panjang tentunya. Ya, kalau dari sisi efisiensi operasional yang kasus pertama tadi tidak diterapkan tata letak atau layout yang baru, yang baik maksudnya, maka kehilangan waktu kerja ini akan terus berulang, ya, jadi tidak akan tercapai dari sisi efisiensi. Kemudian tata letak juga, rekan-rekan semua, ini memiliki implikasi yang sangat strategis, ya, karena bisa jadi merupakan daya saing perusahaan, ya, dalam hal kapasitas misalnya, kemudian proses fleksibilitasnya tadi, ya, kecepatan dalam mendapatkan produk yang dimaksud pada saat akan dilakukan pengiriman, ini akan berdampak terhadap biaya misalnya, serta mutu dalam bekerja. Ya, ketika orang tadi produk A, B, C disimpan di lokasi yang berbeda, kemudian pada saat diperlukan, maka di sini akan dengan cepat didapat, sehingga mutu dari kerja yang didapat oleh dalam hal ini pekerja akan sangat dominan di situ. Nah, kemudian juga bahwa tata letak yang efektif ini dapat juga membantu perusahaan, ya, untuk bisa mempertimbangkan nih faktor-faktor yang bisa dijadikan sebuah acuan keputusan. Apa saja faktor tersebut misalnya? Nah, ini pemanfaatan yang lebih besar atas ruangan, peralatan, dan manusianya. Kalau misalnya tadi dilihat antara ada space misalnya di layout produksi A, ya, untuk produk A dan produk B misalnya, manfaatkan space-nya tersebut. Ruangnya bisa dimanfaatkan ketika ada kelebihan produksi misalnya. Kemudian dari sisi perlengkapan dan juga manusianya. Nah, ini bisa diimplementasikan secara bertahap antara peralatan dengan juga manusia. Yang kedua, bahwa arus informasi, kemudian bahan baku dan manusia yang SDM-nya itu bisa lebih baik dari sisi pencapaian kinerja, rekan-rekan semua. Tadi sudah disampaikan, ya, ketika penyimpanan sesuai dengan layout, ya, maka informasinya akan mudah didapat jika dibanding dengan penyimpanan produk misalnya dengan sembarang. Nah, ini salah satu contoh, ya, bahwa tata letak atau layout ini sangat berperan penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang berikutnya bahwa tata letak atau layout ini juga bisa membuat membantu perusahaan untuk mempertimbangkan peningkatan moral karyawan dan kondisi kerja yang lebih aman tadi. Ya, kalau kasus yang pertama misalnya produk A ditutup oleh produk B, sementara pengiriman dikejar oleh waktu, maka yang terjadi di sini kondisi kerja yang tidak aman. Karena kan si orang atau si petugas pengiriman atau petugas gudang itu akan berusaha agar bisa mendapatkan produk yang dimaksud itu dengan cepat. Sehingga pemindahannya mungkin bisa terburu-buru, tergesa-gesa, atau bahkan mengabaikan prosedur mungkin, ya. Karena
pokoknya harus nyampe sekian hari, sekian jam misalnya. Tapi kan kondisi di lapangan misalnya karena ada keterlambatan penutupan produk yang dimaksud oleh produk lain, ini kan menjadi kendala. Oke, yang keempat, lebih memudahkan konsumen. Ini dari sisi misalnya dari sisi kalau rekan-rekan pernah main, saya yakin juga pernah sering, bahkan apalagi yang cewek-cewek nih paling sering main ke mall misalnya, atau main ke Alfamart atau Indomaret yang paling dekat lah ya, yang diputar kita. Ketika kita masuk, kadang-kadang produk yang fast moving nih misalnya, itu atau produk yang paling laku misalnya. Kalau dulu begitu kita masuk depan kasir, ada apa teman-teman? Adik kita, ponakan kita, anak kita pasti melihat apa yang ada di situ. Kinder Joy, Pak. Kasusnya sama, berarti pernah ngalamin juga. Ketika bawa ponakan, bawa anak, yang dilihat tuh Kinder Joy dulu. Ini pintar kan, teori dagang seperti itu. Nah, ini salah satu cara untuk bisa memudahkan konsumen melihat apa sih yang diinginkan gitu tuh oleh si konsumen ya. Jadi si wiraniaganya itu juga tinggal menempatkan produk dimaksud ya, karena memang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, ini salah satu contoh. Yang kelima, bahwa layout ini bisa sangat fleksibel dalam hal menentukan seberapa cepat keputusan yang akan diambil. Kalau misalnya ada alternatif produk yang bisa menggantikan produk lain yang susah tadi untuk dicarinya, ini kan bisa diambil keputusan, ambil saja produk yang lain yang hampir sama kualitasnya, tapi yang mudah diambil sehingga tadi konsumen ini bisa tetap dilayani dengan baik. Nah, ini adalah salah satu media untuk mempertahankan servis secara excellent ya. Jadi di company atau perusahaan itu biasanya ada target service excellent ya. Bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan upaya yang optimal, tentunya dengan segala macam lah daya upaya yang akan dilakukan. Baik, sebelum melanjut ke yang lain, barangkali dari sisi pengertian tata letak ini ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, monggo silakan. Pak mau minta diulang yang peningkatan moral karyawan itu kayak gimana ya, Pak? Sebentar.